Maka laki-laki namanya khitan, tapi bagi perempuan namanya khifat. Maka bedanya khitan dengan khifat, kalau nyunatin anak laki, menyunatin anak wadon rada beda. Nyunatin anak wadon beda, yang paling juga tetangga doang dibilangin, cing nyampe ya besok rumah mengundang ini mau kerik tangan, nyampein bocah nyampein hari ono, kalau nyunatin no tuh gitu di kampung saya mah. Oh, biasa tetangga doang dibilangin. Terus dukun beranak dah yang nyunatin. Lu mah yang nyunatin dukun beranak kok, Bang. Iya, dukun beranak cuman bawa pisau lepit. Itu pisau lepit ditaro di ujung deket pisau lepit. Nih bagaimana jelasinnya ya dulu dah. Begini banyaknya orang kagak ada nyenangin gua, nyakitin semua. Tentang makna dari khitan. Khitan itu kalau menurut orang kampung saya namanya nyunatin. Sama ya di sini. Sawo kecik sama ya. Tapi menurut ilmu fikih, khitan itu adalah al-khitanu qat'ul jildal hasyafah. Khitan itu memotong kulit yang nutupin helm. Jadi orang laki ada helmnya, dikupas itu ujung helmnya biar helm kita kelihatan klimis. Maka laki-laki namanya khitan, tapi bagi perempuan namanya khifat. Maka bedanya khitan dengan khifat, kalau nyunatin anak laki, menyunatin anak wadon rada beda. Kalau anak laki mau pakai rame-ramean, dia mau bikin acara hajatan, kadang-kadang bikin maulid, malam mangkat, ustadz kiai dikumpulin, doa bareng, rame. Kalau anak laki sunat mah, makanya sunat dulu sama sunat sekarang kan rada lain, Bang. Dulu kita sunat nih, sekampung sama modelnya, bengkong semua. Iyalah, emang satu model sama bengkong. Sekarang mah enak bocah sunat, tinggal tergantung pesenan. Mau order apa ada modelnya macem-macem sekarang. Ada yang model kubah masjid, ada tuh yang dibikinin profil pinggirannya cakep banget, Bang. Ada yang model jengger ayam, ada yang keliwirannya ditinggalin dikit, ada itu. Ya, Masya Allah. Makanya khifat dengan khitan itu beda. Kalau nyunatin anak laki rame-rame, undang yang jauh, yang deket diundang saudara semua. Tapi nyunatin anak wadon beda. Yang paling juga tetangga doang dibilangin, cing nyampe ya besok rumah mengundang ini mau kerik tangan, nyampein bocah nyampein hari ono, kalau nyunatin no tuh gitu di kampung saya mah. Oh, biasa tetangga doang dibilangin. Terus dukun beranak dah yang nyunatin. Lu mah yang nyunatin dukun beranak kok, Bang. Iya, dukun beranak cuman bawa pisau lepit. Itu pisau lepit ditaro di ujung deket pisau lepit. Nih bagaimana jelasinnya ya dulu dah. Pisau lepit ditaro di ujung deket pisau lepit. Mendehem doang jadi sunat udah dia mak. Ya Allah, nih makanya khitan. Maka khitan itu Rasul bilang al khitanu sunnatun lirijal wa mukrimatun linnisa. Khitan itu sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan. Kenapa khitan itu sunnah? Enak dong kalau sunnah, boleh disunatin, boleh kagak tuh bocah. Nah, berbenturan dengan hukum fikih. Kalau kagak dipotong ujung kulupnya, ketika kencing buang air kecil, itu ngendap najis-najis yang ada di ujung kulup, maka kudu dipotong. Nah, itu cerita tadi khitan tuh riwayatnya begitu banyak. Ada dua versi. Ada yang menyatakan khitan pada zaman Nabi Adam. Nabi Adam diciptain oleh Allah, disuruh tinggal di surga, nikmatin kenikmatan surga. Apa yang kamu mau makan silakan Dam, ngomong aja. Mau minum pakai silakan. Tapi pesan aku satu, kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan deketin pohon khuldi. Pohon aja deketin lu kagak boleh, apalagi sampai lu embat buahnya. Jangan sampai lu makan, deketin aja kagak boleh.
Yang namanya belis kagak demen bang, namanya belis mah kagak demen ngeliat Nabi Adam di sorga sama bininya. Dia goda-godain, kenapa? Disuruh nyembah aja sama Nabi Adam kagak mau. Ngelawan itu iblis. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptain dari api, Adam dari tanah. Masa api sujud sama tanah? Gengsi dong. Belis tuh bang. Kalau orang kampung saya namanya belis. Ya kalau iblis masih mendingan, belis sudah kelewatan iblis dah. Tuh, kagak mau sujud, akhirnya dia marah, dia janji menggoda semuanya anak keturunan Nabi Adam. Nabi Adam digodain suruh makan buah khuldi. Nggak sanggup iblis godain Adam, bininya aja godain. Tuh, Hawa, lu deketin laki lu tuh, rayu-rayu makan buah khuldi. Kalau lu makan buah khuldi, lu bakal kekal selamanya. Kenapa? Khuldi artinya kekal. Akhirnya kerayu-rayu dan Nabi Adam yang namanya rayuan perempuan bang. Wah ilah kalau kena ngerayu. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Wah kalau udah perempuan yang godain teklok kita kadang-kadang. Boleh godaan puan sekarang, rayuan maut mulu. Digoda-godain akhirnya mau makan. Tuh Nabi Adam makan buah. Kayaknya Allah, Nabi Adam kerayu-rayu akhirnya marah, Allah murka, diusir nih, dipisahin Nabi Adam dan Ibu Hawa, diturunin ke dunia. Akhirnya Nabi Adam nazar kepada Allah. Beliau sujud bertahun-tahun. Satu riwayat ada yang menyatakan 60 tahun beliau sujud, minta ampun taubat kepada Allah dengan istighfarnya yang terkenal, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Nabi Adam ngomong di situ, ya Allah ya Rabb, andaikan saja taubat saya diterima, saya nazar kepadamu, saya akan potong salah satu anggota tubuh dari saya. Nazar Nabi Adam tuh akhirnya diterima taubat Nabi Adam, lupa nazarnya kepada Allah. Biasa Adam lupa akan nazarnya kepada Allah, ditegur sama malaikat. Adam, dulu ngomong apa lu? Kalau tobat lu diterima katanya lu mau nazar potong anggota tubuh lu. Sekarang laksanain. Bingung Nabi Adam. Motong apaan ini gue ya? Motong jempol, takut kagak punya jempol. Mau motong kuping takut gerumpung. Akhirnya ditegur sama malaikat, jangan puyeng-puyeng udah. Tuh ujung trompet lu potong. Tuh ujung trompetnya dipotong. Akhirnya disunatin. Riwayat Nabi Adam. Ada lagi Nabi Allah Ibrahim, luar biasa. Disunatin Nabi Allah Ibrahim, zaman itu belum ada silet, belum ada gunting, belum ada pisau, agak ada. Zaman itu kampak doang bang. Itu kampak bekas menghancurkan berhala di sekeliling Ka'bah. Malaikat itu langsung nibanin kok. Disunatin Nabi Ibrahim pakai kampak. Deh bang, umur 80. Kalau sekarang udah pada kakal kulit ya. Keras, ribet itu motongnya ya po ya. Coba empok dah. Loh iyalah beda. Makanya nih khitan itu ada tujuan. Apa tujuannya? Pertama, agar anak kita berani berkorban kok. Ada yang nanya, Ustaz, orang Islam itu kagak sayang sama anak. Anak masih kecil dipotong ujung titiknya kan sakit berdarah, kadang-kadang nangis lagi. Nggak sayang berarti. Kenapa dipotong dari masih kecil? Pertama, menurut ilmu kesehatan, kulit masih empuk. Yang kedua, semakin dipotong itu bocah agar pertumbuhan badannya makin bongsor, cakep. Bocah kalau belum sunat badannya belum bongsor bang, masih bantet. Kayak disunatin tuh. Berani apa? Berani berkorban. Korban apa? Pertama, berkorban buat agama. Kenapa? Mengikuti sunnah Nabi Allah Ibrahim. Dipotonglah itu pengorbanan buat agama. Kenapa? Anak-anak kita pasti nanti ngadepin zaman yang beda dengan kita, ya bang. Zaman dulu sama zaman sekarang rada lain. Ini salah satu pendidikan buat anak. Di khitan agar anak berani berkorban. Agamanya terutama. Maka ditanemin agama lebih dulu begitu. Islam bicara Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama turun masalah pendidikan. Iqra, bacalah olehmu dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Berarti apa? Pertama pendidikan buat anak adalah iman. Agamanya yang mantap. Maka kalau agama sudah mantap, anak kita mau jadi apa ke depan, iman udah ada. Karena anak itu amanah. Menyia-nyiakan amanah khianat dosa besar. Anak bagaimana orang tua? Ma fil aba fil abna, yang dikerjakan orang tua bakal dikerjakan anak. Kalau bapaknya kalong, anak kampret.
bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Biasanya begitu. Fotokopi bagaimana aslinya. Jangan harap anak kita doyan ngaji kalau emak bapaknya kagak doyan ngaji. Jangan harap anak kita doyan ke musola, ke masjid kalau emak bapaknya kagak doyan ke masjid. Artinya ini apa? Satu cermin buat kita. Kenapa anak-anak kita bisa ngikutin kita? Tergantung kedua orang tuanya. Maka agama yang ditanemin lebih dulu. Apalagi sekarang, Pak. Pendidikan kita, sekolah, kadang orientasinya hanya mengisi otaknya. Otak anak kita biar pinter, tapi iman akidahnya nggak dipikirin. Banyak orang pinter, akhirnya ujungnya kagak bener. Itu yang pada ditangkap sama KPK, emang orang geblek. Orang pinter semua, tapi kenapa dia nggak bener? Karena iman agamanya dangkal. Maka jangan kecilin madrasah, majelis taklim, pesantren. Jangan pandang sebelah mata. Harus bangga anak kita masukin ke pesantren. Apa tuh pesantren? Tempat buangan anak bader. Begitu aja kira. Justru masuk pesantren, anak-anak kita dididik, pendidikan agamanya mantep, diajarin anak kita mandiri, diajarin anak kita dewasa, imannya kuat, akidahnya kuat. Maka jangan heran kalau banyak sekolah bocah pada tawuran. Kenapa? Agamanya kosong. Pelajaran agama 2 jam dalam seminggu. Bagaimana membentuk karakter anak kita berakhlak? Ini khitan merupakan cikal bakal pendidikan pertama buat anak kita agar berani berkorban buat agamanya, berkorban buat bangsa negaranya, berkorban buat keluarganya. Kalau sudah berkorban, niatin itu semuanya buat agama, insya Allah Allah pelihara dan jaga anak-anak kita.